Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Liawi Justin Krisna dan dua rekan saya Muhammad Diki Anggara Putra dan Muhammad Wildan Muhaladun akan menjelaskan tentang peran organisasi-organisasi pendidikan agama Islam. Organisasi pendidikan Islam dan perannya terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Organisasi yang pertama yaitu Jamiatul Khair. Jamiatul Khair didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905 yang mana beranggotakan mayoritas kalangan Arab. Program utama yaitu pendirian dan pembinaan sekolah tingkat dasar serta pengiriman anak-anak muda pergi ke Turki untuk melanjutkan pendidikan. Tercatat ada beberapa orang guru yang didatangkan dari luar negeri seperti Al-Hashim dari Tunis, Syekh Ahmad Sukanti dari Sudan, dan Syekh Muhammad Thalib dari Maroko. Salah seorang guru yang paling terkenal adalah Syekh Ahmad Sukanti dari Sudan. Dia tampil sebagai tokoh pembaru pemikiran baru dalam masyarakat Islam di Indonesia. Salah satu pemikirannya adalah bahwa tidak ada perbedaan di antara sesama muslim. Kedudukan muslim sama saja. Keturunan, harta, tahta, dan jabatan tidak menjadi penyebab adanya diskriminasi dalam Islam. Jamiatul Khair merupakan organisasi modern pertama dalam masyarakat Indonesia yang memiliki ADART, daftar anggota yang tercatat, rapat secara berkala, dan mendirikan lembaga pendidikan dengan memakai sistem yang boleh dikatakan cukup modern pada masa itu. Di antaranya memiliki kurikulum, buku-buku pelajaran, kertas yang berfasilitas, dan lainnya. Organisasi yang kedua yaitu Al-Irsyad. Al-Irsyad merupakan pecahan dari Jamiatul Khair. Al-Irsyad mempunyai tujuan utama yaitu memajukan pelajaran agama Islam di kalangan bangsa Arab di Indonesia. Di samping bergerak di bidang pendidikan, Al-Irsyad juga bergerak di bidang sosial dan dakwah Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tujuan Al-Irsyad yang kedua yaitu membangun dan memelihara gedung-gedung pertemuan untuk sekolah dan unit percetakan. Yang selanjutnya yaitu pemimpin-pemimpin Al-Irsyad dalam bidang pendidikan banyak dipelopori oleh Muhammad Abduh, yang mana sangat berpengaruh terutama dalam bidang pendidikan. Sebagai contohnya dalam mendidik anak, menurut mereka hendaklah ditekankan pada tauhid, fikih, dan sejarah. Mungkin ini dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja melanjutkan pembahasan dari sebelumnya. Kali ini saya akan membahas terkait Muhammadiyah dan juga NU. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke dalam pembahasan, dimohon nanti untuk teman-teman semua jangan sampai ada pikiran membanding-bandingkan antara Muhammadiyah dan juga NU, membandingkan terkait perspektif yang negatif ya Kak. Ya Kak, ya teman-teman semua kok Kak, jangan sampai ada pikiran mana aliran yang lebih baik seperti itu, karena di kedua aliran ini, di Muhammadiyah dan juga NU, itu ada tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin menyebarkan agama Islam dan juga sama-sama ingin memperkuat negara seperti itu, tapi dengan konsepan action yang berbeda seperti itu Kak. Kemudian di Muhammadiyah itu yang pertama ada membentuk manusia muslim dengan akhlak mulia, cakap, percaya diri, dan berguna bagi masyarakat dan negara. Sedangkan di NU itu ada memperkuat persatuan di antara 4 mazhab, meneliti kitab-kitab yang dipelajari, dan menyebarkan agama Islam sesuai dengan 4 mazhab. Kemudian membantu pembangunan masjid, kemudian ada mendirikan badan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk yang poin 5 ini sebetulnya ada bidang swalayan seperti itu. Jadi untuk pembahasan ini saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena sudah ada dalam materi semuanya terkait
rincian-rinciannya. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang puas dengan presentasi saya sendiri, bisa ditanyakan. Selanjutnya saya persilahkan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah ta'ala wa tamanna wa bi ulumi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan atau memaparkan dari makalah kami yang berjudul tentang peran organisasi Islam di dalam pendidikan agama Islam. Untuk itu langsung saja di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu organisasi Islam Jamiatul Khair. Jamiatul Khair sendiri itu didirikan pada tanggal 17 Juli tahun 1905, yang mana organisasi ini didirikan di Jakarta. Nah, peranan organisasinya dalam pendidikan agama Islam itu seperti pertama, di dalam organisasi Jamiatul Khair ini lebih menekankan keagamaan pada anak-anak kecil atau anak-anak yang ada di sekolah dasar tersebut. Yang kedua, yaitu mengirimkan para pelajar untuk bersekolah di Turki, seperti itu. Dan selanjutnya Al-Irsyad. Menurut pandangan dari masyarakat sendiri itu banyak yang mengatakan bahwa itu pecahan dari Jamiatul Khair. Dan dari peranannya dan peranan Al-Irsyad sendiri itu dalam organisasi ini lebih mengedepankan pengajaran fikih dan tauhid, yang mana kedua ilmu ini sangat berkesinambungan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti ilmu fikih yang membahas tentang hukum-hukum yang semua yang kita lakukan, ilmu tauhid bagaimana kita mengesahkan Allah, seperti itu. Mungkin akan dilanjut dari teman saya.